Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat-sangat bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati firman-Mu, di mana firman-Mu ini senantiasa mau memberitahu kepada kami agar kami mau berubah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan untuk Engkau. Tetapi dengan firman-Mu, Engkau memberikan petunjuk-petunjuk kepada kami, apa yang harus kami lakukan yang berkenan kepadamu. Dengan demikian, ketika kami akan hidup menurut firman-Mu dan melakukannya, ya Bapa, kami akan mendapatkan hak yang penuh untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Itu menjadi kebanggaan kami sebagai umat-Mu, karena janji-Mu itu kepada kami tidak pernah berdusta, bahwa Engkau yang telah menyediakan kehidupan yang kekal kepada barang siapa yang sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, yang setia kepadamu, yang taat di dalam Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami akan mendengarkan firman-Mu, pengurapan yang daripadamu. Terima kasih Engkau telah urapi hamba-Mu dengan penuh dengan kuasa dan firman-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca firman di dalam bunyinya demikian, yang berjudul Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara-saudara, firman ini kita boleh bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, bagaimana Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak. Dan yang kedua, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, orang banyak ini. Kita datang pada yang pertama, di mana di ayatnya yang ke-32 kata Yesus, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Ada alasan kenapa Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada murid-muridnya. Karena mereka, kata Tuhan Yesus, mereka sudah 3 hari mengikuti Dia, mendengarkan Dia. Jadi di sini kita bisa lihat, kalau sudah 3 hari berarti mereka sudah tidak bekerja. Seperti sekarang ini sedang terjadi, di mana pemerintah menyarankan kita diam di rumah. Berarti orang sudah bekerja, ya. Kalau orang pegawai negeri biasa tidak bekerja, tetap ada gaji. Tapi bagaimana kasihan yang bekerja harian? Tentu tidak ada pendapatan.
Kalau mereka mendapatkan cari hari ini dan habis hari ini, terus mereka dapat apa? Nah, ini terjadi kepada orang-orang banyak pada waktu itu. Tuhan Yesus bilang, sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Sehingga Tuhan Yesus katakan, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Jadi sini orang lihat begini. Ini orang-orang banyak ini mengikuti Tuhan. Hampir sama saya bisa katakan seperti di Timotius 2 ayatnya yang keempat. Kita baca di Timotius 2 ayat yang keempat, apa bunyi firman-Nya di sana? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sama dengan ini orang-orang ini. Mereka tidak pusing dengan keadaan mereka, apakah mereka lapar, ada mempunyai makanan atau tidak ada makanan. Mereka tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan Yesus boleh tergerak belas kasihan kepada murid-murid ini karena apa? Karena ini orang-orang ini sudah 3 hari mereka mengikuti Yesus. Mungkin mereka tidak bawa makanan, tetapi mereka tetap mendengarkan firman Tuhan. Kita juga demikian. Kalau kita tidak peduli dengan keadaan kita seperti ini, seorang prajurit tidak pusing dengan dia punya diri, mereka punya penghidupan, dan tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita. Itu yang Tuhan mau orang lakukan. Mungkin berbeda dengan yang situasi yang sekarang ini. Ketika orang di rumah, orangnya nggak jaga berdoa. Ketika orang di rumah cuma dengan FB. Ketika orang di rumah cuma nonton televisi. Bagaimana Tuhan mau berbelas kasihan? Tetapi ketika kita cari Tuhan, menghadap hadirnya, sediakan waktu dengan Dia, saya yakin dan percaya Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita. Kalau melihat orang-orang ini, mereka tidak pusing dengan keadaan mereka, karena mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Yang kedua, kita melihat murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus sebetulnya saya bisa katakan mereka belum mengerti siapa sebenarnya itu Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan mereka belum mengerti? Di firman sebelumnya, tetap masih di dalam Matius 14, mulai ayat yang ke-13, yang judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebetulnya murid-murid Tuhan Yesus sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus atau mereka disuruh oleh Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Dari mana itu makanan itu? Apa mereka pergi beli? Tidak. Justru dasarnya dari ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dasar daripada 5 roti dan 2 ikan. Itu Tuhan Yesus membuat mujizat. Tapi murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti, belum mengerti. Sehingga ketika Tuhan Yesus bilang memberikan mereka makan, mereka juga bingung, dari mana kamu mendapatkan itu makanan yang sekian banyak orang. Mereka tidak ingat bahwa sebelumnya Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang tanpa pergi membeli. Mereka belum mengerti. Ini akibat kalau kita belum mengerti maksud kehendak Tuhan. Kita juga sering demikian. Orang belum mengerti kehendak Tuhan. Makanya ketika ada masalah, orang lupa bahwa Tuhan Yesus pernah berbuat mujizat kepada kita. Tuhan Yesus pernah menolong kita. Seperti Marta dan Maria. Mereka sudah melihat pertolongan Tuhan.
khususnya kepada Marta waktu dia percakapan dengan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan itu sanggup membangkitkan Lazarus. Tapi pikiran Marta itu ke depan. Orang juga demikian, sering begitu dalam kehidupan kita. Orang tidak percaya bahwa saat ini juga Allah bisa berbuat sesuatu kepada kita untuk menolong kita dari kesusahan hidup. Tapi karena orang tidak percaya, sampai itu kesusahan itu terus berlanjut. Karena kita tidak percaya, karena kita tidak mengerti. Kenapa kita tidak mengerti? Karena kita tidak mau mengerti. Kita tidak muka orang hati dan orang punya pikiran kita dan hati kita untuk mengerti maksud kehendak Tuhan. Kita masih terlalu dengan khawatir dengan orang kehidupan. Di Matius 6 ayat yang keberapa ya? Saya mau lihat. Matius 6 ayatnya yang ke-31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi begini, kita jangan seperti itu yang dimaksud dengan oleh bangsa-bangsa yang cuma cari makanan, cuma cari minuman, cuma cari pakaian kotor orang pedih. Karena orang terlalu khawatir. Nah kalau demikian orang boleh cari, kita bisa cari, tetapi yang Tuhan mau jangan itu yang utama dalam kehidupan kita. Yang utama adalah orang mencari apa yang orang mau minum, apa yang orang mau makan, apa yang orang mau pakai. Itu Tuhan Yesus bilang itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita mengenal Tuhan Yesus yang bisa memberikan segalanya kepada kita. Namun yang Tuhan mau apa adalah kita mencari dulu kerajaannya dan kebenarannya. Nanti Tuhan tahu, oh dia butuh ini, kita butuh ini, kita butuh minum, kita butuh makan, kita butuh pakaian. Tuhan yang tahu. Asal kita seperti ini orang banyak ini. So 3 hari mereka ikut Tuhan Yesus dengan tidak memusingkan orang punya diri. Seperti ini prajurit ini, dia tidak pusing dengan dia punya kehidupan. Karena dia mau menyenangkan komandan. Kita juga demikian, tidak usah pusing dengan orang punya kebutuhan, orang pe makan, orang pe minum, orang pe pakaian. Tapi orang cari Tuhan, bikin senang itu Tuhan. Niscaya Tuhan tahu orang punya kebutuhan, dia akan kasih. Itu keyakinan saya. Berikut yang ketiga, tentang orang banyak ini. Orang banyak ini, setelah orang makan puaskan yang itu sisa-sisa dong kasih biar. Kurang murid-murid yang kumpul. Ada berapa bakul itu? 7 bakul kalau tidak salah yang sisa. Kita jangan seperti ini orang banyak ini. Ketika orang mendapat berkat, kita tidak tahu manage. Kita tidak tahu mau atur itu berkat Tuhan. Sampai Tuhan berpikir, kita mau kasih berkat karena sendiri. Kamu sendiri tidak tahu atur berkat yang aku berikan kepadamu. Jangan orang seperti orang banyak. Ketika kita ada berkat, jangan orang bahura-hura dengan berkat itu. Tapi kita atur penggunaannya untuk kemuliaan Tuhan. Itu kalau orang berbicara berkat. Ada kalanya orang juga ketika orang sementara, apakah dia SMA, mulai dari kalau dia mesti dari SD, SMA, dari SMP, dia belum terlalu mengerti. Tetapi datang di SMA, ke dia sudah lulus SMA, ketika dia betul-betul ikutan mulai mengerti. Apalagi sudah mahasiswa dia jadi sarjana, dia mesti mengerti. Dia mesti tahu bahwa dia boleh jadi sarjana ketika dia jadi sarjana pertolongan Tuhan. Setelah dia sarjana dia cari kerja, Tuhan juga buka jalan. Setelah dia berhasil dia lupa Tuhan. Jangan seperti orang banyak ini. Kita juga demikian. Ketika kita berhasil, ingat kenapa kita berhasil. Dari siapa itu? Kita mesti ingat baik-baik itu, saudara. Jangan kita lupa Tuhan.
Sudah-sudah yang kekasih dalam Tuhan. Jadi 3 hal pokok ini lewat firman ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mari kita memberikan seutuhnya kepada Tuhan dengan tidak pusing orang punya keadaan. Tapi bukan dalam arti karena orang tidak pusing, orang tidak mencari, bukan. Yang kedua, orang jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sudah melihat mujizat, tapi mereka tidak mengerti, belum mengerti. Yang ketiga, kita jangan seperti orang banyak ini. Ketika kita mendapatkan berkat, kita tidak tahu mengaturnya atau memanagenya. Sampai itu berkat datang, orangnya tidak tahu ada jadi apa orang apa yang orang gunakan itu. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehubungan dengan firman ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau begitu gamblang menyatakan kepada kami tentang firman, di mana Engkau memperhatikan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau akan tergerak belas kasihan kepada kami ketika kami mengikuti Engkau dengan tidak memusingkan keadaan hidup kami, segala kebutuhan kami, kebutuhan akan minum, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian. Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan tambahkan semuanya itu, Engkau akan sediakan itu kepada kami ketika kami mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran. Demikian pula ya Tuhan, Engkau tidak mau kami seperti murid-murid waktu lalu tidak mengerti, belum mengerti kehendak-Mu. Engkau mau kami harus mengerti. Bagaimana kami harus mengerti? Kami harus buka hati dan pikiran kami selebar-lebarnya dalam Engkau, sehingga Engkau bekerja dengan leluasa. Dan yang ketiga adalah Engkau tidak mau kami seperti orang banyak ini. Ketika kami menerima berkat, kami tidak tahu mengaturnya, sehingga berkat-Mu itu tidak kami nikmati yang sebaiknya. Kami lupa bahwa Engkau yang telah menolong kami, bahwa berkat itu berasal daripada-Mu. Inilah yang Engkau ingatkan kepada kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini boleh mengingatkan kepada kami bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari kami terus sadar, kami selalu ingat akan Engkau, bahwa pengikutan kami dengan sungguh-sungguh tidak akan sia-sia, bahwa pengertian juga kami tidak akan sia-sia, bahwa kami harus tahu mengatur berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan kalau pada pagi siang ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan ibadah pada hari Kamis tanggal 2 April 2020. Kita akan dilayani oleh Pendeta Muda Ibu Nyonya Katolik. Demikianlah yang semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Shalom.